Pada episode sebelumnya, Cheon diajak untuk bertemu dengan Baek Rihyang. Dengan liciknya, Baek Rihyang mencoba untuk menjebak Cheon. Sementara itu, posisi keduanya memperlihatkan seolah-olah Cheon sedang melakukan hal tidak senonoh padanya. Namun satu hal yang tak diketahui oleh Baek Rihyang, Cheon yang sekarang bukanlah Cheon yang dulu. Cheon menyeringai dengan licik, tanpa disadari oleh Baek Rihyang, Cheon telah melepaskan totokan aliran darahnya, kemudian secepat kilat menotok balik aliran darah Baek Rihyang. Tak ayal, Baek Rihyang tercengang dibuatnya. Pucat wajah Baek Rihyang melihat keadaan yang menimpanya. "Cheon, bagaimana bisa kau lepas?" ucap Baek Rihyang tak percaya. "Apakah itu penting sekarang?" ucap Cheon sembari menarik tubuh Baek Rihyang, sehingga berbalik sudah posisi keduanya. Macam-macam umpatan terucap dari bibir Baek Rihyang, geram betul rupanya dia, melihat tipu muslihatnya tak berjalan sesuai rencana. Cheon kemudian memukul wajahnya sendiri, seolah-olah dialah yang teraniaya, sembari menunggu instruktur, Cheon tak henti berteriak meminta pertolongan. Hingga beberapa saat kemudian, ketika suara derap kaki beberapa orang terdengar, Cheon membuka titik aliran darah Baek Rihyang, kemudian menotok dirinya sendiri. Belum sempat Baek Rihyang berdiri dari posisinya, instruktur dan beberapa orang telah tiba di sana. "Baek Rihyang, apa yang terjadi di sini?" teriak instruktur kepada mereka. Baek Rihyang terperanjat tak mampu berkata-kata. Tubuh Cheon menegang karena aliran darahnya tertotok, ucap Jung Sen sembari memeriksa keadaan Cheon. Memanggil siswa pada jam selarut ini, melakukan penyerangan serta menotok aliran darahnya. "Jelaskan apa yang terjadi di sini," teriak instruktur kepada Baek Rihyang. "Salah paham instruktur, ini semua hanya kesalahpahaman," ucap Baek Rihyang mencoba menjelaskan. "Cukup, kau tak perlu menyangkal, buktinya sudah jelas. Baek Rihyang, kau dihukum mulai saat ini," terang instruktur kepada Baek Rihyang. "Sungguh konyol, bagaimana bisa semuanya menjadi seperti ini?" gumam Baek Rihyang kesal dalam hati. Sementara itu, Cheon tersenyum puas. Keesokan harinya, Baek Rihyang terlihat marah mengingat petaka yang menimpa dirinya. "Baek Rihyang, kamu tidak apa-apa," ucap Won Gyo khawatir. "Tentu saja aku baik-baik saja, namun, sepertinya Cheon memang sudah berubah, mungkin dia memang bukan Namgung Cheon yang dulu kita kenal." "Ya, itu tak masalah, mau dia berubah atau tidak. Akan tetapi, rumor antara kau dan Cheon," ucap Won Gyo kesal kemudian menghentikan ucapannya. Rumor apa?" tanya Baek Rihyang penasaran. "Rumor yang beredar, mengatakan bahwa kau memendam perasaan kepada Namgung Cheon, namun tak berbalas, hingga kau nekat menyerangnya, itulah intinya." "Apa, aku memendam perasaan kepada Namgung Cheon? Kurang ajar," ucap Baek Rihyang dongkol dengan rumor yang beredar. "Itu hanya rumor tak berguna, kau tak perlu memikirkannya," ucap Won Gyo menenangkan Baek Rihyang. "Kamu jangan khawatir, aku akan segera mengakhirinya, akan kubunuh Cheon sialan itu," ucap Won Gyo marah sembari pergi untuk melampiaskan kekesalannya. "Tunggu Won Gyo," ucap Baek Rihyang mencoba untuk menghentikan Won Gyo, namun tak dihiraukan. Beberapa saat setelah itu, di depan kediaman Cheon, terlihat Won Gyo tengah merangkak, tubuhnya tak mampu lagi berdiri. "Bajingan, bagaimana kau bisa sekuat ini?" ucap Won Gyo yang terlihat babak belur dihajar Cheon. "Hei kau, berani sekali kau berpikir dapat membunuhku dengan kemampuan sampahmu," ucap Cheon memprovokasi Won Gyo. "Won Gyo," ucap Baek Rihyang mengkhawatirkan Won Gyo. "Apakah kau juga ingin mencoba?" tantang Cheon kepada Baek Rihyang. Baek Rihyang hanya terdiam, bergidik mentalnya tak percaya dengan yang terjadi di depan matanya. "Namgung Cheon, ini semua belum berakhir," teriak Won Gyo menarik perhatian Cheon sembari berusaha berdiri dengan tubuh gontainya. "Kau pikir kau bisa kabur dari Aula Yong Cheon dengan semua penghinaan ini? Bahkan jika kau mempelajari beberapa trik dan mencoba untuk pamer, kau tetaplah seekor cacing yang terlahir dari Algojo biadab hina," ucap Won Gyo memprovokasi Cheon. Cheon yang telah habis kesabarannya pun melesat melayangkan bogeman mentahnya menyasar ke tubuh Won Gyo, membuatnya terjatuh ke tanah. "Coba katakan lagi," ucap Cheon mengintimidasi. "Kau hanya besar mulut, dasar sampah tak berguna," lanjut Cheon kembali menghajar Won Gyo kemudian menginjak-injak tubuhnya. Tentu saja anak ini bukanlah ancaman untuk saat ini, tapi jika pemimpin klan mengambil tindakan,
pastinya master yang lebih kuat akan mengincar nyawaku. Mulai sekarang aku harus meningkatkan kekuatanku. Aku tidak punya pilihan, selain pergi ke tempat itu. Gumam Cheon dalam hati. Dalam kehidupan masa lalunya, saat menghindari ancaman, rumah persembunyian dia dirikan di berbagai daerah. Selain sebagai tempat persembunyian, rumah-rumah itu juga dijadikan tempat untuk menyimpan berbagai eliksir dan harta yang dimilikinya. Namun yang menjadi masalah, Qin Tianlang tak membangun satupun rumah persembunyian di daerah Wuhan, dikarenakan Wuhan merupakan pusat dari aliansi Murim. Sedangkan rumah persembunyian terdekat berada di pegunungan Daopyosan. Sepertinya aku perlu mencari cara untuk pergi ke sana, ucap Cheon dalam hati. Sementara di sebuah ruangan, terlihat seseorang terhempas menabrak dinding kayu, orang itu tak lain adalah Won Gyo. Won Gyo, tahukah kau, ada dua kesalahan yang telah kau lakukan, ucap seseorang bernama Jo Gangmin, tuan muda dari keluarga Jo Loyang dan murid senior Akademi Murim. Pertama, kau berani mempermalukan putri keluarga baik. Kau pikir aku tak tahu? Kedua, tuan muda sekte Yongju dihajar oleh pecundang Akademi Murim, dan kemudian datang kepadaku merengek seperti ini merupakan sebuah aib bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi seluruh Akademi Murim. Ucap Gangmin dengan senyum bengisnya. Melihat juniorku seperti ini, tentunya aku tak boleh berdiam diri bukan? Won Gyo diam gemetar mendengar semua yang disampaikan oleh Gangmin. Mungkin orang itu sudah berubah, dia pasti sudah puas dengan yang dia lakukan. Tapi, rasa puas diri adalah hal yang dilakukan oleh orang bodoh. Kau harus memberikan segalanya dalam setiap rencana, bahkan aku akan mencurahkan segala yang aku miliki ketika memburu seekor kelinci, lanjutnya. Kakak senior, jika kau memiliki rencana, katakanlah kepadaku, ucap Won Gyo kepada Gangmin. Dengarkan, kali ini para murid akademi akan melakukan ekspedisi untuk menaklukkan Gunung Daopyosan. Sepertinya itu merupakan pilihan paling masuk akal untuk sekarang. Dalam skenario pertempuran sebenarnya, kesalahan sekecil apapun dapat menimbulkan resiko yang membahayakan nyawa. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini, ucap Gangmin dengan seringai begisnya. Sementara itu, kita kemudian dibawa ke kelas. Dalam ekspedisi kali ini, tidak mengejutkan jika di antara kalian ada yang kembali sebagai mayat, mengingat misi penaklukan kali ini cukup beresiko. Jadi berhati-hatilah saat mendaftarkan diri, ucap instruktur memberikan pengumuman. Sebagai seorang kadet yang mempelajari Tao Putih, bukankah kita harus berani mengambil resiko kematian? Aku yakin, seluruh murid di kelas ini akan berpartisipasi, dan itu berlaku untuk semua orang, ucap Won Gyo berapi-api. Namun, ada maksud lain dalam hatinya, dia melakukan itu agar Cheon juga berpartisipasi dalam penaklukan itu, supaya Gangmin dapat membunuhnya ketika ekspedisi itu berlangsung. Tentu aku memahami ketulusan kalian, tapi aku mengatakan ini karena mungkin ada murid yang berpikiran berbeda, ucap instruktur sembari melirik ke arah Cheon. Cheon melihat ada sesuatu di balik tatapan instruktur itu, seolah-olah, instruktur itu secara tersirat menunjukkan perhatian berbeda kepada dirinya. Yah. Wajar saja jika kita berpartisipasi dalam penaklukan itu, ucap Cheon mengiyakan provokasi verbal lawan bicaranya. Pucuk dicinta ulam pun tiba, ketika Cheon dengan berbagai cara mencari kesempatan untuk mendatangi Gunung Daopyosan, ternyata, kesempatan itu datang dengan sendirinya. Beberapa saat kemudian, memperlihatkan suasana di kantin Aula Akademi Yongcheon. Cheon sedang duduk sendiri sembari memandagi sup bebek di depannya, mengingatkan pertemuan dengan sang kekasih, mereka berdua selalu menikmati hidangan itu dulunya. Membuyarkan lamunannya, seseorang tiba-tiba menyerang dari belakang, hingga terbenam muka Cheon ke dalam mangkuk berisi makanannya. Oh tidak, aku bingung memikirkan seni bela diri baru yang aku pelajari, aku dengan tulus meminta maaf, ucap Gangmin dengan tanpa merasa bersalah. Cukup dengan alasan tak masuk akalmu, bisakah kau pergi? Tidakkah kau lihat aku sedang makan? Teriak Cheon kepada Gangmin. Sementara itu, lelaki yang tampaknya merupakan penjaga Gangmin, dengan tanpa aba-aba hendak melepaskan tinjuan yang diarahkan kepada Cheon, namun serangan itu dihentikan oleh Gangmin. Hei Cheolju, cukup, ucap Gangmin menghentikannya. Meskipun aku senior di sekolah, orang ini lebih tua dariku, aku benar-benar meminta maaf, lanjutnya. Sangat terlihat jika Gangmin hanya berpura-pura sopan kepada Cheon. Baiklah. Anggap saja aku menerima permintaan maafmu, seperti katamu, aku lebih tua darimu,
aku tidak akan menganggap serius masalah ini, ada urusan yang harus aku selesaikan, ini semua adalah ulahmu, kau yang bayar makananku, aku akan pergi. Ucap Cheon berlalu pergi tak menghiraukan perilaku Gangmin. Gangmin hanya tersenyum melihat kepergian Cheon. Berpindah ke kediaman Cheon, Cheon melihat bekas serangan di punggungnya. Untung saja, dengan refleksnya, Cheon menangkis serangan itu, jika tidak, organ dalamnya mungkin akan terluka. Sungguh pria yang licik, gumam Cheon sembari merapikan pakaiannya. Sementara itu, Pang Su-hyok tampak senang mendengar kabar Cheon yang berhasil menghajar Won Gyo. Akhirnya, putra Algojo itu pantas menjadi lawanku, ucapnya kegirangan. Berpindah ke sebuah tempat dekat pegunungan Daopyeolsan, para murid Akademi Murim sedang dikumpulkan untuk menerima perintah dari instruktur. Target misi yang akan kita lakukan adalah organisasi bernama Klan Garis Keturunan, ucap instruktur. Dalam misi penaklukan, besok pagi, aliansi elit Murim juga akan melancarkan serangan, jadi kalian tidak perlu terlalu gugup dan ikuti instruksinya. Lanjutnya kemudian memerintahkan seluruh murid untuk berangkat. Nambung Cheon, pegunungan Daopyeolsan akan menjadi kuburanmu, nikmati saat-saat terakhirmu, gumam Gangmin dalam hatinya. Beberapa saat setelah itu, terlihat para murid membagi tim secara berkelompok. Kenapa semua orang yang membeciku berkumpul di sini denganku? Jika pemimpinnya adalah Gangmin, maka ini bukanlah sebuah kebetulan, ini seperti skema yang terencana, gumam Cheon dalam hati. Aku tidak memiliki banyak waktu untuk bermain-main dengan trik yang kalian buat, lanjut Cheon yang kemudian pergi di tengah kabut pegunungan tanpa diketahui. Sepertinya ini tempat yang tepat. Bisakah kita bersenang-senang di sini? Ucap Gangmin menghentikan langkahnya. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Hei Nambung Cheon, kau cukup banyak bicara akhir-akhir ini. Ucap mereka sembari menoleh. Dan betapa terkejutnya mereka, Cheon telah hilang dari kelompoknya. Kurang ajar, dia menyelinap pergi, ucap Won Gyo kesal. Dia tidak mungkin pergi jauh. Semuanya, cepat cari dia, perintah Gangmin dengan beringasnya. Berpindah kepada Cheon, setelah beberapa lama berjalan, Cheon akhirnya sampai ke rumah persembunyiannya. Cheon kemudian masuk dan segera mengambil eliksir di tempat dia menyembunyikannya. Tanpa pikir panjang, Cheon kemudian mengkonsumsi eliksir itu kemudian menyerapnya. Tak terasa malam telah berlalu, dan pagi pun datang, Cheon akhirnya selesai menyerap eliksir yang dikonsumsinya. Bersamaan dengan itu, muncul beberapa orang yang merupakan anak buahnya pada kehidupan sebelumnya. Cekcok antara Cheon dan mereka pun tak terelakkan, dan betapa murkanya Cheon ketika melihat ekspresi girang bawahannya ketika mendengar kabar kematiannya. Hingga beberapa pukulan akhirnya menyadarkan mereka. Kemudian Cheon dengan identitas barunya sebagai anak sang Great Executor memberikan harta yang dimilikinya kepada bawahan barunya. Sementara di markas organisasi Garis Keturunan, pertempuran tak terelakkan. Murid aliansi Murim dan kelompok pasukan elit Murim berhasil memojokkan pasukan Garis Keturunan. Pang Su-hyok, bisakah kamu memimpin murid-murid dari akademi? Dengan kekacauan ini, pembentukan kelompok tidak akan ada artinya, perintah instruktur kepada Pang Su-hyok. Baiklah instruktur, bagaimana dengan Anda? Tanya Pang Su-hyok. Aku harus mencari Nambung. Maksudku Jo Kang-min, karena tidak ada satupun dari anggota mereka yang terlihat. Aku khawatir kepada mereka, ucap instruktur. Baiklah instruktur, ucap Pang Su-hyok menerima perintah instruktur. Berpindah kepada Kang-min, geram terlihat dia dan anggotanya, setelah semalam penuh berkeliling mencari keberadaan Cheon. Aku terus-menerus mengitari tempat yang sama, tampaknya kita terjebak dalam formasi yang diatur organisasi Garis Keturunan, ucapnya geram. Sepertinya benar yang kau katakan, ucap salah seorang anggotanya. Bagaimanapun kita harus menangkap Nambung Cheon, hidup-hidup atau mati. Kau perlu menangkap ikan sebelum memasaknya, mengerat suara aduan giginya menandakan emosinya yang meluap-luap. Apa kau masih mencariku? Memecah suasana, terdengar suara Cheon dari balik semak belukar. Aku tidak tahu betapa kalian peduli kepadaku, sebenarnya apa yang sedang kalian lakukan. Lanjut Cheon sembari berjalan mendekat. Pertama, kau menyelinap pergi, lalu muncul dengan sikap seperti itu. Bukankah menurutmu kau seharusnya menerima konsekuensi itu terlebih dahulu, ucap Kang Min dengan tatapan bengisnya. Hei adik kecil, ucap Cheon. Merah mata Kang Min tak terima dipanggil adik kecil tentunya. Apa-apaan tatapan itu?
bukankah aku lebih tua darimu? Siapa lagi yang lebih pantas aku panggil adik kecil di sini selain dirimu? Lanjut Cheon memprovokasi. Kita sedang berada di tengah pertarungan yang sesungguhnya, jadi mari kita cari tahu siapa musuh sebenarnya. Bertemu dengan beberapa wajah yang familiar setelah beberapa saat, bukankah itu menyenangkan? Sekarang kita punya kesempatan, ayo kita akhiri, ucap Cheon kembali memprovokasi. Aku mendengarkan baik-baik apa yang kau katakan barusan. Namun, musuh sebenarnya selalu ada di dalam bukan? Jawab Gang Min kepada Cheon. Apakah kau mengakui bahwa dirimu adalah musuh akademi? Tanya Cheon ketus. Sama sekali tidak, musuh akademi adalah orang-orang sepertimu, yang melanggar aturan, menjadi gila, membahayakan rekan-rekanmu, dan semua omong kosong lainnya. Mari kita bersikap sopan untuk sekali saja. Dan lanjutkan dengan semua trik sampahmu, teriak Gang Min kemudian melakukan serangan mendadak. Strategimu? Di mana dan bagaimana kau menyerang? Itu terlihat jelas, gumam Cheon sembari menangkis serangan kejutan Gang Min. Gang Min terkejut, melihat serangan kejutnya dapat dipatahkan dengan begitu mudahnya. Apakah ini yang kau maksud? Aku harap kau tidak menyesal setelahnya. Ucap Cheon dengan senyum meremehkan. Kau suka banyak bicara rupanya. Sepertinya kau sudah belajar beberapa trik saat kau pergi, teriak Gang Min dengan amat geramnya. Apa yang kalian lakukan? Kita harus segera menangani orang yang membahayakan rekan satu tim kita, teriak Gang Min kepada seluruh anggotanya. Berhenti. Tiba-tiba, sebuah suara menghentikan pertarungan keduanya. Siapa yang berani mengancam Tuan Nambung kami, ucap bawahan Cheon yang sebelumnya. Kau berani mengarahkan pedangmu kepada penyelamat kami, imbuhnya sembari mengacungkan tombak ke arah leher Gang Min. Dalam hati Gang Min bertanya-tanya, siapa kiranya orang kuat ini, apa jangan-jangan Nambung Cheon, mungkinkah kau berkolusi dengan organisasi garis keturunan? Kau sungguh tak tahu malu Cheon. Teriak Gang Min kepada Cheon. Di manakah kau melihat kemiripan kami dengan mereka? Kami adalah warrior terhormat yang menderita setelah ditangkap oleh mereka. Master Nambunglah yang menyelamatkan kami, ucap pria itu sembari menunjuk ke arah Cheon. Tuan penyelamat, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya pria itu. Entahlah, aku hanya berharap mereka akan berhenti memukuliku, ucap Cheon memelas. Kau bajingan, berani sekali kau mengarahkan pedangmu kepada The Great Cheon, aku harus memberi kalian pelajaran, ucap pria itu dengan ganasnya. Lagi-lagi, kenak mental anggota kelompok Gang Min dibuatnya. Memecah suasana tegang di sana, instruktur kemudian menghentikan pertikaian. Apa yang kalian lakukan di sini? Teriak instruktur dari arah belakang. Kalian siapa? Tanya instruktur kepada bawahan Cheon. Kami adalah seniman bela diri tanpa nama yang diselamatkan oleh Tuan Muda Cheon, ucapnya sembari menelangkupkan kedua tangannya. Lalu kenapa kau menghunuskan tombakmu? Tanya instruktur. Itu karena orang-orang ini berusaha menyerang penyelamat kami. Cheon, apa benar kau menyelamatkan mereka? Waktu berkelana, aku menemukan penjara tempat mereka terjebak. Struktur penjara harus dibuka dari luar, jadi aku membukanya, jawab Cheon sekenanya. Baiklah, dan apakah kalian menyerang Cheon? Tanya instruktur kepada Gang Min. Sepertinya ada kesalahpahaman, kami tak mungkin melakukan itu, ucap Gang Min sembari tersenyum. Baiklah, Gang Min, kumpulkan semua seniman bela diri dan segera kembali bersama anggota timmu. Tunggu, apakah kau tidak akan menghukum mereka? Tanya bawahan Cheon. Kami akan menyelesaikan masalah intern di akademi nanti, jawab instruktur kepada bawahan Cheon. Nambung Cheon, kau tetap di sana, perintah instruktur. Beberapa saat setelah itu, Cheon dan instruktur berjalan jauh ke dalam hutan. Apakah kau mempelajari bela diri saat kau pergi? Tanya instruktur berbasa-basi. Ya, aku sudah cukup mahir, jawab Cheon. Ngomong-ngomong, apakah kau punya tujuan tertentu? Lanjut Cheon kepada instruktur itu. Kenapa kau berpikir seperti itu? Jawab instruktur dengan wajah bengisnya. Bertingkah seolah-olah kita sedang mengobrol, mencoba mengulur waktu, bukankah sudah jelas, ucap Cheon menyimpulkan. Kau sungguh mengesankan Cheon, ucap instruktur itu. Dan tampak beberapa sosok asasin telah berdiri di sekitar Cheon. Jika kita membunuh orang ini, mereka akan melepaskan kami bukan? Ucap asasin kepada sang instruktur. Kalian sungguh cerewet, cepat selesaikan, aku akan menunggu di sana, ucap instruktur kemudian pergi. Sementara itu,
Cheon hanya tersenyum melihat tingkah para asasin yang diperintah untuk membunuhnya. "Hei bocah, apakah kau sudah siap mati bocah?" ucap asasin itu kepada Cheon. Dengan tanpa isyarat, Cheon kemudian mendaratkan serangannya membuat salah seorang asasin terpental dan tewas seketika. "Dasar kau bajingan, berani sekali kau menyerang anggota kami," ucap asasin itu marah. "Ada apa dengan ekspresi kalian? Majulah bersama," ucap Cheon menantang. "Suasana hatiku tadi menyenangkan, tapi melihat kalian jadi menyebalkan, bukankah kalian seharusnya menyerang?" lanjut Cheon kembali memprovokasi. "Diamlah bajingan, ucapkan kata terakhirmu," teriak asasin itu menyerang Cheon. Cheon menangkis serangan para asasin itu, jual beli serangan terjadi, tebasan, tusukan beradu dengan dahsyat. Namun nahas bagi asasin itu, sebuah tusukan dilancarkan menembus dada asasin tumbang pula mereka dibuatnya. Tak butuh waktu lama, para asasin itu telah tumbang tak bersisa. "Tinggal satu lagi," ucap Cheon sembari mengarahkan pandangannya ke arah sang instruktur. "Kalian sungguh berisik, apakah sudah selesai? Ternyata butuh waktu lebih banyak hanya untuk membunuh pecundang seperti dia," ucap instruktur itu sembari menghela nafas. "Benar, jika itu di masa lalu, itu akan berakhir lebih cepat," ucap Cheon sembari melangkah. "Tapi, setidaknya ini terkait masalah kesopanan dasar bajingan," ucap instruktur sembari menoleh. Alangkah terkejutnya dia, melihat yang berdiri di depannya bukanlah asasin suruhannya. "Bagaimana bisa?" ucap instruktur itu sembari mundur menjaga jarak. "Mengapa kau terkejut begitu? Seharusnya kau senang, melihat muridmu yang tampan ini selamat, bukankah begitu?" "Orang-orang itu, kemana mereka?" ucap instruktur terbata-bata. "Apakah maksudmu orang-orang ini?" ucap Cheon sembari melemparkan mayat para asasin. "Sepertinya instruktur benar-benar ingin menyingkirkanku," lanjut Cheon. "Apa yang kau bicarakan Cheon? Sepertinya ada kesalahpahaman," ucap instruktur berkelit. "Hei, berhenti bicara yang tidak masuk akal dan jawablah dengan benar. Kenapa kau menyerangku?" ucapnya sembari mengibas-ngibaskan senjatanya. Instruktur itu hanya terdiam enggan berbicara. Melihat gelagat mencurigakan, Cheon dengan secepat kilat menebas tangan instruktur itu ketika hendak menyerang Cheon dengan belati tersembunyi. "Tunggu sebentar," ucap instruktur itu meringkih kesakitan. "Siapa lagi yang ada di belakangmu? Apakah pemimpin klan?" ucap Cheon menekan. "Apakah menurutmu pemimpin klan akan repot-repot membunuhmu? Kau terlalu meninggikan harga dirimu bajingan. Orang-orang yang menginginkan kematianmu lebih banyak dibanding butiran pasir di tepi pantai." Geram nampaknya Cheon, menghadapi orang yang berada di depannya. "Jadi kau enggan buka suara ya? Lagian kau tak perlu memberitahuku, tanpa diminta pun, mereka akan datang kepadaku dengan sukarela. Seharusnya kau paham situasi dirimu," ucap Cheon kemudian membunuh instruktur itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu alur ceritanya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.